Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Meilani Putri Salsabila, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang misi, profetik ilmu, dan tanggung jawab keilmuan. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama ada Ade Rizky Istiqomah, yang kedua ada Hervan Mutakin, yang ketiga ada Jasmine Tahfani, yang keempat ada Meilani Putri, saya sendiri, yang kelima ada Syahrul Dimas Aditya, yang keenam ada Cahyo Faturrahim. Oke, jadi di sini kita akan membahas 5 dari materi yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama ada pengertian dari profetik keilmuan, yang kedua ada tanggung jawab keilmuan, yang ketiga ada etika profesi seorang ilmuwan, yang keempat ada profesionalisme tanggung jawab sosial keilmuan, yang kelima ada kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian profetik keilmuan. Kata prophetic berasal dari bahasa Inggris prophetical, yang mempunyai makna kenabian atau sifat yang ada di dalam diri seorang nabi, yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara spiritual dan individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Ilmu adalah hasil dari karya yang dibicarakan dan dikaji secara luas. Ilmu profetik dapat diartikan sebagai ilmu yang mengikuti perkataan Nabi dan dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya ada nilai moral. Nilai moral adalah yang terkait dengan tanggung jawab seseorang. Norma moral menentukan apakah seseorang berlaku baik ataukah buruk dari sudut etis. Bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum. Etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ervan Cahya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tanggung jawab keilmuan. Tanggung jawab keilmuan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tanggung jawab sosial, yaitu memberikan perspektif yang benar, untung dan rugi, baik dan buruknya sehingga penyelesaian yang objektif dapat dimungkinkan. Dan yang kedua tanggung jawab moral, memilih pengembangan dan pemilihan alternatif, mengimplementasikan keputusan serta pengawasan dan evaluasi yang dilakukan atas kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan sesaat. Dan yang ketiga, tanggung jawab etika. Etika kerja seorang ilmuwan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma moral, atau dengan kata lain pedoman, aturan, standar, dan atau ukuran baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Selanjutnya ada etika seorang ilmuwan. Etika normatif menetapkan kaidah-kaidah yang mendasari pemberian penilaian terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya terjadi, serta menetapkan apa yang bertentangan dengan yang seharusnya terjadi. Pokok persoalan dalam etika keilmuan selalu mengacu kepada elemen kaidah-kaidah moral, yaitu yang pertama hati nurani atau penghayatan tentang baik dan buruk perilaku manusia, kemudian ada kebebasan dan tanggung jawab, kemudian ada nilai norma yang bersifat utilitaristik atau kegunaan. Selanjutnya ada etika profesi seorang ilmuwan yang wajib diterapkan. Yang pertama bersifat selektif. Kemudian yang nomor 2 tidak ada rasa pamrih. Yang ketiga adanya rasa percaya terhadap kenyataan maupun alat-alat indera. Kemudian yang keempat adanya sikap yang berdasarkan suatu kepercayaan. Kemudian yang kelima ada kegiatan rutin seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dia lakukan. Yang keenam, ilmuwan harus memiliki sikap akhlak yang selalu berkehendak untuk membagikan ilmu dan kebahagiaan manusia, terkhusus untuk bangsa dan negara. Menurut kutipan yang dikutip oleh Surajio mengatakan bahwa para ilmuwan sebagai orang yang profesional dalam bidang keilmuan sudah tentu mereka memiliki visi moral, yaitu moral khusus ilmuwan.
yang dimana moral inilah di dalam filsafat ilmu disebut juga dengan sebagai sikap ilmiah. Sebagai ilmuwan harus memiliki 6 acuan bagi penelitian. Yang pertama adalah iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksud di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdir yang baik dan buruk bagi alam semesta, yaitu langit dan di bumi, yang jelas maupun yang gaib. Itu tertera dalam surat-surat di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah jujur. Sebagai ilmuwan tidak boleh memanipulasi data dan hasil dalam penelitiannya. Yang ketiga adalah pencari kebenaran, sebab kebenaran dalam agama adalah absolut. Dengan demikian, seorang ilmuwan harus peka terhadap konsekuensi etis ilmunya. Yang keempat adalah tidak plagiarisme, yaitu ilmuwan berusaha dengan mengembangkan penemuannya sendiri. Kelima adalah teliti. Sebagai ilmuwan harus bersikap ilmiah supaya hasil temuan dia dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keenam adalah berlaku adil, yaitu adalah memberikan hak ke pengarangan dengan cara mencantumkan nama pengarang atau salah satu cantuman sesuai sumbangan intelektual peneliti. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik keilmuan. Yang pertama, kode etik keilmuan itu hendaknya mencantumkan secara jelas semua landasan pemikiran di balik setiap pedoman tata hidup dan prinsip. Jadi di dalam kode etik keilmuan itu harus mencantumkan secara jelas landasan pemikirannya. Ini tuh dari mana letaknya, dapatnya itu dari mana gitu. Yang kedua, kode etik keilmuan hendaknya melarang penelitian yang diarahkan pada pengembangan dan penggunaan metode penyiksaan dan peralatan serta teknik yang mengancam dan melanggar hak asasi manusia. Kode etik keilmuan harus sesuai dengan hak asasi manusia. Oke, selanjutnya yang ketiga, kode etik keilmuan hendaknya mengarahkan kegiatan akademis dan keilmuan kepada penyelesaian damai konflik antar manusia dan pelucutan senjata secara umum. Jadi kalau misalnya ada konflik nih, kita itu harus tetap mengarahkan kepada akademis dan keilmuan. Yang keempat ada kode etik keilmuan hendaknya menyadarkan para ilmuwan dan rekayasawan bahwa tindakan-tindakan yang dirancang tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan yang diajarkan oleh agama-agama besar dunia. Setelah saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab ilmuwan terbagi menjadi 2. Yang pertama, tanggung jawab ke dalam yang ditujukan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri, di mana tanggung jawab ini menuntut para ilmuwan untuk selalu setia terhadap standar dan norma praktek yang telah disepakati oleh komunitasnya. Yang kedua, tanggung jawab yang ditujukan keluar terhadap masyarakat yang lebih besar, di mana tugas ini yang biasanya disebut sebagai tanggung jawab sosial ilmuwan. Dalam tanggung jawab ilmuwan memiliki 4 pilar. Yang pertama, otonomi profesional atau disebut professional autonomy. Yang kedua, ada keahlian khusus atau bisa disebut special expertise. Yang ketiga, dampak ilmu pengetahuan atau bisa disebut impact of science. Lalu yang keempat, ada dukungan masyarakat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau bisa disebut public support of science. Pada 4 pilar tersebut memiliki kaitan satu sama lain, di mana otonomi profesional merepresentasikan kewenangan yang dimiliki seorang ilmuwan untuk mempraktekkan keahlian yang dimiliki, di mana keahlian tersebut tidak dimiliki oleh orang lain. Otonomi profesional ini merupakan salah satu privilege
yang mereka miliki untuk memonopoli bidang keahlian tertentu atau keahlian khusus. Misalnya seperti seorang dokter bedah. Seorang dokter bedah memiliki kewenangan melakukan apapun terhadap pasiennya dalam lingkup keahlian yang dimilikinya. Apapun yang ia katakan, ia tuliskan, atau ia lakukan di ruang praktek mutlak diikuti dan dituruti oleh pasien tanpa penolakan sedikit pun. Pasien berada dalam posisi membutuhkan pelayanan profesional sang dokter dan ia awam terhadap bidang keahlian profesional tersebut. Kekuasaan inilah yang rawan untuk disalahgunakan dan beresiko tinggi untuk terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, sama saja dengan dukungan masyarakat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, otonomi yang dimiliki kaum ilmuwan di satu sisi perlu dibarengi dengan tanggung jawab sosial di sisi yang lain. Privilege yang berhubungan dengan otonomi profesional secara bersamaan membawa tanggung jawab untuk selalu menunjukkan komitmen pada standar etik tertinggi dalam rangka melindungi pengguna jasa profesional mereka. Pada hal ini memiliki dampak ilmu pengetahuan, di mana diasosiasikan dengan kenyataan bahwa ilmu pengetahuan bukan sekedar pengetahuan atau knowing belaka, tetapi juga menyangkut tindakan atau perbuatan atau disebut doing. Pada pelaksanaan penelitian atau research, secara langsung bisa berdampak terhadap manusia, binatang, atau lingkungan. Penerapan ilmu pengetahuan juga mempunyai dampak mendalam terhadap kemanusiaan dan kelangsungan hidup bumi. Oleh sebab itu, ada prinsip dasar moralitas yang menuntut para ilmuwan untuk bertanggung jawab terhadap konsekuensi-konsekuensi tindakannya terhadap yang lain. Para ilmuwan tidak bisa meninggalkan implikasi-implikasi yang berkaitan dengan tindakan-tindakan lingkup pekerjaan mereka. Baik, kesimpulan dari pemaparan yang telah penyaji sampaikan yaitu ilmuwan harus memiliki tanggung jawab baik dalam proses keilmuan maupun atas produk ilmunya. Tanggung jawab dalam proses keilmuannya merupakan implikasi etis bagi seorang ilmuwan. Karakteristik proses tersebut merupakan kategori moral yang melandasi sikap etis seorang ilmuwan, seperti bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggapnya benar, dan kalau perlu berani mengakui kesalahan. Ilmuwan sebagai figur kunci menjadi penentunya, serta dalam menjalankan tugasnya, ilmuwan harus melandaskan diri pada etika. Tanpa mempertimbangkan aspek etika, seorang ilmuwan bisa terjatuh pada perilaku tidak terpuji. Ia bisa saja mengorbankan ilmu pengetahuan yang dikuasainya untuk kepentingan pragmatis. Adanya etika menjadi penanda agar aspek manusia menjadi prioritas dalam pengembangan pengetahuan. Dukungan masyarakat terhadap pengembang ilmu pengetahuan diwujudkan melalui investasi mereka dalam proses pendidikan dan pelatihan para ilmuwan, seperti halnya dalam penyelenggaraan penelitian dan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam kesinambungan pendidikan serta dalam penelitian ilmiah. Ilmuwan dituntut untuk memiliki hasrat yang kuat untuk memberikan hasil terbaik kepada masyarakat. Sebagai imbal jasa atas investasi sosial yang telah diberikan, masyarakat pun berhak menuntut para ilmuwan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan.